Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu dengan tugas teori belajar behavioristik, mata kuliah belajar dan pembelajaran offering B11 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iriaji, MPD. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama, Amelia Kartikasari, NIM 200131601636. Kedua, Anggita Febriana dengan NIM 200221607610. Yang ketiga, saya sendiri, Novi Eka Putri, NIM 200153603607. Dan yang terakhir, Nurul Maulidia Salma dengan NIM 221607607. Untuk rumusan masalah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Anggita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Novi atas waktunya. Saya Anggita Febriana akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah apa pengertian dari teori belajar behavioristik? Yang kedua, siapa sajakah tokoh-tokohnya? Yang ketiga, apa tujuan dari teori belajar behavioristik? Yang selanjutnya, apa saja pandangan dari para ahli? Dan yang selanjutnya, apa saja aplikasi dan teori belajar behavioristik? Dan yang terakhir, apa kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik? Yang selanjutnya adalah tujuan dari dibuatnya makalah teori belajar behavioristik. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari teori belajar behavioristik. Yang selanjutnya, untuk mengetahui tokoh-tokohnya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tujuan dari teori belajar behavioristik. Yang selanjutnya, untuk mengetahui pandangan dari para ahli. Dan yang selanjutnya, untuk mengetahui aplikasi dari teori belajar behavioristik. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian dan tokoh dari teori behavioristik. Adapun pengertian dari teori behavioristik sendiri yaitu menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon yang diberikan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran behavioristik di antaranya adalah yang pertama yaitu Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Yang kedua yaitu John Brooks Watson. J.B. Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Yang ketiga yaitu Clark Leonard Hall. Clark Hall juga menggunakan
variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun, ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Bagi hal seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Yang keempat ada Edwin Guthrie. Edwin Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Clark dan Hall. Dijelaskannya bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Yang terakhir ada dari Skinner. Skinner merupakan tokoh behavioristik yang paling banyak diperbincangkan. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu mengungguli konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana namun dapat menunjukkan konsep tentang belajar secara lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Next. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ini sendiri yaitu ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Thorndike kemudian merumuskan peran yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, membentuk kebiasaan siswa. Yang kedua, berhati-hati jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya harus diubah. Yang ketiga, jangan membentuk 2 atau lebih kebiasaan. Jika satu kebiasaan saja sudah cukup. Yang keempat, bentuklah kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Elma. Oke, baik. Terima kasih, Novi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pandangan para ahli tentang teori behavioristik. Yang pertama, pandangan ahli tentang teori behavioristik menurut Desmita. Perspektif behavioral ini berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan. Dan pandangan ahli selanjutnya yaitu menurut Mas Ganti. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dan yang terakhir, menurut Gage and Berlian, aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Next. Dan selanjutnya, mengenai aplikasi atau implementasi dari teori behavioristik. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia.
Salah satu contohnya yaitu pembelajaran terprogram atau program instruction, di mana pembelajaran terprogram ini merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip pembelajaran operant conditioning yang dibawa oleh Skinner. Dalam SKANG, PI melibatkan beberapa prinsip pembelajaran. Dalam pembelajaran terprogram, materi dibagi menjadi frame-frame secara berurutan, yang setiap frame memberikan informasi dalam potongan kecil dan dilengkapi dengan tes yang akan direspon oleh siswa. Next. Selanjutnya, teori behavioristik masih banyak digunakan, baik dalam institusi pendidikan Indonesia maupun dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, yang pertama, pendisiplinan murid yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR dengan mengurangi poin perilakunya yang menjadi pertimbangan pemberian nilai akhir atau nilai raport. Yang kedua, ketika terlambat datang kerja, maka seorang pekerja kantoran bisa mendapatkan sanksi, mulai dari teguran sampai surat peringatan. Dan yang ketiga, polisi yang memberikan surat tilang pada pengendara kendaraan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti menyalip ketika marka jalan berupa garis lurus atau ketika mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Dan yang terakhir, sanksi sosial berupa pengucilan terhadap masyarakat yang dianggap telah bertindak menyeleweng dari budaya dan norma sosial yang berlaku di suatu tempat tertentu. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Amel. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Amelia Kartikasari akan melanjutkan presentasi mengenai kelebihan teori behavioristik. Yang pertama adalah membentuk suatu perilaku yang diinginkan dan pengakuan positif serta perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid membiasakan belajar mandiri. Yang ketiga, dapat mengganti stimulus satu dengan stimulus yang lain dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Yang keempat, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang kelima, teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Selanjutnya adalah kekurangan teori behavioristik. Yang pertama adalah murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang kedua, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Yang ketiga, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Yang keempat, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Salah satu kelebihan teori behavioristik adalah peserta didik dapat belajar secara mandiri karena guru tidak selalu memberi materi dengan metode ceramah. Sedangkan salah satu kekurangannya adalah murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.